Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan share tentang format jurnal praktikum Tekpar steril ya, format pembuatan jurnal untuk praktikum resep steril ya. Oke, seperti ini diambil di diktat ya, seperti bisa dilihat nanti di diktat. Yang pertama itu terdiri dari tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum ini nanti disesuaikan, misalnya pada pertemuan formulasi injeksi vial pembawa air, berarti tujuannya adalah untuk memformulasi sediaan injeksi dalam wadah vial ya. Jadi untuk injeksi kita itu akan ada menggunakan dua wadah, wadah vial dan wadah ampul ya. Kemudian dibedakan lagi pembawanya, ada pembawa minyak dan pembawa air ya. Nanti berarti nanti itu disesuaikan dengan apa sih tujuan dari praktikumnya, sesuaikan sama bentuk sediaan dan pembawa yang digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah formula. Nah, berarti ini adalah resep yang akan dosen pengampu berikan kepada mahasiswa untuk kemudian dibuatkan formulasinya. Pertama buatkan dalam format jurnalnya terlebih dahulu sebelum nanti diformulasikan pada saat praktikum offline. Nah, kalau pada saat praktikum online ini berarti hanya membuatkan dalam format jurnalnya saja. Kita lanjut, yang ketiga itu adalah data pendukung zat aktif ya. Jadi kolom yang pertama ini khusus hanya untuk si zat aktifnya saja ya. Nama zatnya apa, pelarutannya apa. Mungkin ada sedikit revisi dari riset yang sudah diterima sekarang, itu ditambahkan nanti daftar pustakanya atau pustaka di mana jawaban tersebut didapatkan ya. Misalnya zat X larutannya mudah dalam air, itu di dalam pustaka apa didapatkan, edisi berapakah, halaman berapa gitu. Jadi dituliskan secara jelas. Pembawa juga seperti itu, apakah dia pembawa air atau pembawa minyak. Ini nah kalau untuk di kelarutan pasti sudah tahu umumnya itu didapatkan di FI ya, di FI 3, 4 ataupun 5. Kalau tidak ada nanti baru ke Martindale untuk mendapatkan datanya. Kemudian pembawa, untuk pembawa ini bisa juga di FI, kalau tidak nanti lanjut ke Martindale, kalau tidak juga nanti bisa di Fornas ya, Formularium Nasional. Kemudian pH, nah di Fornas itu lengkap semua datanya ya, pembawanya, pH-nya, ekivalensi NaCl-nya juga biasanya ada. Jadi nanti silakan dilihat di buku Fornasnya, spesifiknya itu sediaan steril ya, injeksi. Kemudian khasiat ini selain di ISO, NIMS ataupun nanti buku farmakoterapi juga bisa gitu ya, spesifik khasiat untuk si zat aktifnya. Di FI juga bisa dilihat ya, di FI 3. Kemudian cara sterilisasi. Nah, cara sterilisasi ini umumnya itu adanya kalau tidak ada di Fornas. Jadi secara umum untuk data pendukung zat aktif itu buku yang dapat lengkap datanya itu pertama Fornas ya, untuk lebih spesifiknya nanti baru ke Martindale ya. Kemudian di sini rute di sini maksudnya adalah rute injeksinya ya, apakah IV, IM atau intratekal gitu ya. Jadi ini adalah rute yang umum digunakan untuk si zat aktif itu, dia sebagai apa. Untuk rute juga bisa dikaitkan terhadap pembawanya. Kalau dia minyak atau air itu spesifiknya rute apa yang umumnya, apakah IV bisa untuk pembawa minyak atau bagaimana ya. Jadi ini kembali mengulang di teorinya tentang pembawa dari sediaan injeksi. Oke, yang nomor 4, permasalahan dalam formulasi. Ini bila ada, nanti akan didapatkan ini jika dari resep tersebut ternyata kondisinya adalah hiper ataupun
dia hipotonis. Nah, membahas tentang hiper atau hipotonis, yang mana yang lebih baik sebenarnya, mungkin mengulang juga lagi ya, yang mana yang lebih baik, hiper atau hipotonis, mana yang reversible, yang mana yang irreversible ya. Artinya dua kondisi ini kan yang paling bagusnya itu adalah isotonis ya, sesuai dengan konsentrasi cairan tubuh kita gitu ya. Nah, kalau tapi bisa jadi nanti di perhitungan itu ada dia kondisinya hiper ataupun hipo. Nah, di antara dua ini yang mana yang lebih baik gitu, nanti bisa dibaca lagi untuk di teorinya, apakah hiper, apakah hipotonis yang akan lebih bisa diterima oleh tubuh kita. Kemudian nomor 5 itu usul penyempurnaan, bisa OTT, dosis, pirogen, isotonis, dan cara sterilisasi, pembawa pH dan lain-lainnya ya. Oke, usul penyempurnaan. Yang keenam itu perhitungan, ada perhitungan isotonis, perhitungan volume atau berat yang direncanakan. Yang ketujuh itu adalah data tambahan. Nah, ini sama dengan si data aktif, cuma ini spesifik untuk zat tambahan, tidak terlalu banyak. Tapi kalau mau dibuat khasiatnya itu juga tidak apa-apa ya, diperbolehkan. Kemudian formulasi akhir. Nah, ini nanti adalah dari resep yang di awal diberikan, ujung-ujungnya setelah dilakukan perhitungan isotonis jadinya berapa gitu yang akan ditimbang. Kemudian masuk ke 9, 8 dan 9 ini otomatis angkanya adalah sama ya. Oke, nanti bisa dilihat di contoh. Kemudian yang ke-10 ini adalah sterilisasi alat dan bahan. Nah, untuk tabel sterilisasi alat dan bahan ini nanti dibuat dalam satu tabel saja. Alatnya apa, kemudian bahannya apa, ada waktu mulai dan waktu berakhir. Nah, ini bisanya realisasinya nanti pada saat praktikum offline ya. Jadi saat dimasukkan ke oven di ACC sama asistennya, kemudian saat sudah selesai waktunya misalnya 30 menit itu atau 60 menit itu sudah selesai, itu nanti saat mengeluarkan setelah dikeluarkan itu minta asistennya nanti ke asisten. Jadi ini konsepnya kondisinya saat mulai mensterilkan sampai nanti diambil lagi dari oven atau autoclave itu mintakan asisten dari asistennya. Oke, yang 11 itu cara kerja. Nah, ini cara kerja ini urutannya itu mirip dengan praktikum Fardas, tapi nanti ada beberapa yang spesifiknya membedakan sediaan steril sama sediaan non steril ya. Yang ke-12 itu ada evaluasi sediaan, dan yang terakhir itu ada etiket. Dan nanti ini dimintakan buat etiket dan brosur obat ya. Etiket dan brosur itu ditempel di jurnal. Jadi untuk praktikum steril ini kondisinya adalah resep itu diberikan paling lama ya 3 hari sebelum praktikum. Jadi kenapa begitu? Karena digunakan untuk laporan. Jadi saat masuk ke labor itu sudah tinggal dicek saja sama asisten atau sama dosennya nanti format dari laporannya, dari hitungannya sampai ke etiket dan strukturnya yang oke, bisa langsung mulai bekerja. Jika tidak, nanti akan direvisi lagi, dihitung lagi untuk perbaikan produktivitas dan atau keuntungan banyaknya itu di produktivitas, cara kerja dan etiket dari obatnya ya. Oke, kita jadi seperti itu untuk secara umum format jurnal dari Tecfar steril ini. Selanjutnya kita akan bahas ke contoh dari obatnya ya, langsung misalnya injeksi sediaannya apa gitu. Nanti kita akan langsung urutkan satu persatu seluruh format dari laporannya ini.
ya.